Shalom. Renungan kali ini berjudul Mendengar Suara Allah. Ini merupakan seri ketiga dari judul Mendengar Suara Allah oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita melanjutkan pembicaraan mengenai mendengar suara Allah bagian ketiga. Apakah kita tahu ketika kita minta Allah memimpin dan menuntun kita, Dia akan melakukannya? Ketika kita minta Dia berbicara kepada kita, Dia akan melakukannya. Dan apakah kita tahu bahwa setiap hal yang Ia katakan akan bekerja dan berhasil dalam hidup kita? Jawabannya, segala sesuatu yang Ia katakan akan menghasilkan kebenaran dalam hidup kita. Allah memiliki perspektif kekal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Allah tahu apa yang akan terjadi dalam kekekalan. Bukti bahwa Yesus hidup adalah Ia berinteraksi dengan kita. Ini bukan sebuah agama mati yang menyembah patung atau dewa yang ada di suatu tempat dan tidak berinteraksi dengan kita. Yesus berinteraksi dengan kita. Interaksi itu adalah bukti bahwa Ia hidup dan berbicara. Bukti lain kita mendengar Allah adalah karena hubungan kita dengan Dia. Ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 27-28, "Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Domba-dombaku mendengar suaraku. Jika kita percaya kepada Yesus, jika kita orang Kristen, kita harus bisa mendengar suara Allah. Jika kita tidak mendengar suara Allah, kita harus prihatin mengenai itu. Kita akan berbicara bagaimana caranya mendengar suara Allah. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengar suaraku." Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus bisa mendengar suara Allah. Membuktikan Yesus hidup, membuktikan kita memiliki hubungan pribadi dengannya. Mendengar Allah juga bukti bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Jika kita membuat Yesus Tuhan atas hidup kita, kita perlu mendengar Dia agar dapat menuntun hidup kita. Membuat Yesus Tuhan atas hidup kita adalah dengan mengatakan, "Bapa, saya tidak mengendalikan hidup saya lagi. Engkau yang mengendalikan saya. Saya menyerahkan kendali atas hidup saya kepadamu." Dengan kata lain, saya tidak akan menjadi raja di atas takhta dalam hati saya. Saya minta Engkau mulai sekarang menjadi raja di atas takhta hati saya. Engkau akan mengatakan apa yang harus saya lakukan. Kita harus mendengar Allah. Ibrani 6 ayat 1 berkata, "Sebab marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah." Penulis Ibrani berbicara mengenai prinsip-prinsip dasar kekristenan. Prinsip dasar paling basic dari kekristenan adalah pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dead works. Apa yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang kita lakukan tanpa berkonsultasi dengan Yesus. Perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau dead works adalah apa saja yang kita lakukan di luar kehendak Kristus. Oleh karena itu, Dia tidak akan memberkatinya karena Dia tidak memerintahkan kita untuk melakukannya. Kita melakukannya dalam pemberontakan. Dasar prinsip kedua kekristenan adalah kepercayaan kepada Allah. Faith towards God. Saya meninggalkan hal-hal yang saya lakukan di luar Kristus dan sekarang saya meletakkan iman saya kepada Allah
untuk memimpin hidup saya. Saya mengimani bahwa Allah akan berbicara kepada saya. Salah satu alasan penting Yesus hidup dalam hati kita adalah Dia menuntun kita sebagai gembala. Ia menuntun kita dalam hidup kita. Apakah kita tahu karena suara Allah dalam hidup kita, kita bisa membuat setiap keputusan dengan benar seumur hidup kita? Walaupun kita mungkin pernah membuat kesalahan besar dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatan yang sia-sia, hal-hal yang kita lakukan tanpa berkonsultasi dengan Allah. Namun apakah kita tahu ketika kita bertanya kepada Allah untuk menuntun kita, Dia akan melakukannya? Ketika kita minta Allah berbicara kepada kita, Dia akan melakukannya? Dan apakah kita tahu setiap hal yang Ia katakan akan bekerja dan berhasil dalam hidup kita? Setiap hal yang Ia katakan akan menghasilkan buah dalam hidup kita? Allah memiliki perspektif kekekalan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam kekekalan. Kita tidak tahu apa yang ada di hati orang lain. Dia tahu apa yang ada di hati setiap orang. Dia tahu apa yang akan terjadi pada ekonomi. Dia tahu segala sesuatu. Maka ketika kita minta Dia menuntun kita, Dia memiliki master plan. Dan Dia tahu setiap tindakan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kita berjalan sendiri, kita hanya menggunakan emosi atau akal pikiran atau ketakutan atau apapun itu yang kita gunakan untuk menuntun hidup kita. Jika Yesus benar-benar Tuhan atas hidup kita, kita harus mendengar Dia sebelum kita membuat keputusan. Jadi mendengar Allah adalah bukti bahwa Yesus hidup, bahwa kita memiliki hubungan pribadi dengan Dia, dan bahwa Dia Tuhan atas hidup kita. Mari kita berbicara mengenai bagaimana Allah berbicara. Kita ingin memiliki hubungan pribadi dengan Allah, dan kita ingin mendengar Allah. Mari kita belajar bagaimana Yesus berbicara, karena Dia berbicara kepada kita dengan cara-cara yang berbeda. Cara pertama Allah berbicara kepada kita adalah melalui Alkitab. Setiap kali kita membaca Alkitab, kita membaca firman Allah, dan Allah sedang menyampaikan sesuatu kepada kita. Ketika Alkitab menggunakan kata firman Allah, ada dua kata untuk kata firman. Pertama adalah logos, yaitu firman Allah yang tertulis, kebenaran universal untuk setiap orang. Kedua adalah rema. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman di sini adalah rema, yang berarti suara Allah yang hidup. Salah satu hal terpenting yang kita lakukan setiap kali membaca Alkitab, kita memberi kesempatan kepada Allah untuk berbicara kepada kita. Dan seringkali ketika kita sedang membaca Alkitab, satu ayat loncat keluar atau meledak dari halaman Alkitab, dan Roh Kudus menyampaikan sesuatu penuh kuasa ke dalam hidup kita melalui ayat atau pasal yang kita baca. Itu disebut rema atau suara Allah yang hidup. Logos adalah ketika kita membaca Alkitab, firman yang tertulis atau dicetak, itu logos. Tetapi rema adalah sesuatu yang meledak keluar dari halaman dan memberi kita iman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran rema Allah. Kata rema ini yang masuk ke dalam hati kita. Kata rema ini yang loncat dari halaman-halaman Alkitab, dan Allah gunakan untuk menuntun hidup kita. Cara kedua Allah berbicara kepada kita adalah melalui suara kecilnya di dalam hati kita. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12 dijelaskan mengenai perjumpaan Elia dengan Allah. 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu
angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dengan cara itu Allah berbicara kepada Elia dengan bunyi angin sepoi-sepoi basah. Banyak orang bertanya, bagaimana Allah berbicara? Dia berbicara dengan suara kecil di dalam hati kita, dan kita memiliki kuping spiritual untuk mendengarnya. Ketika kita mengalami lahir baru, kita memiliki mata dan kuping spiritual, dan Dia tinggal di dalam kita. Kenapa Dia tidak berbicara lebih keras? Salah satu alasannya, karena Dia tidak ingin mengintimidasi kita. Suara Allah adalah suara kasih terbesar yang kita pernah dengar dalam hidup kita. Suara Allah selalu penuh kasih. Bahkan ketika Allah memperingatkan kita, suaranya selalu manis dan lembut. Bagaimana kita tahu kita mendengar suara Allah? Jika kita mendengar dari iblis, dia akan membuat rasa takut, tertuduh, terhukum, dan semua hal-hal sejenis itu. Tetapi Allah tidak menggunakan ketakutan. Allah tidak menggunakan penghukuman. Karena kita sudah diampuni dan kita bersahabat dengan Allah melalui darah Yesus. Yesus berada dalam hati kita. Dia berbicara dengan bahasa kita. Ketika kita diam, tenang, meminta Allah berbicara kepada kita, Dia akan berbicara dengan jelas tanpa kesalahan. Kita akan mendengar suaranya berbicara di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa tahu itu bukan suara iblis? Bagaimana kita bisa tahu itu bukan suara kita sendiri yang ingin mendengar apa yang kita mau? Mari kita lihat bagaimana kita tahu. Segala sesuatu yang Allah katakan selalu sesuai firman kitab suci. Allah tidak akan pernah mengatakan kepada kita melakukan dosa, tindakan tidak bermoral, membenci atau menyakiti orang lain. Jadi ketika kita percaya, kita mendengar sesuatu dari Allah. Kita harus selalu mengukurnya dengan dasar kitab suci yang selalu konsisten dengan karakter Allah. Pribadi pengasih, pemurah, dan baik hati. Suara Allah konsisten dengan karakternya. Ketika kita mengkultivasi kuping untuk mendengar Tuhan dan kita percaya bahwa Allah berbicara kepada kita dengan dasar firman kitab suci, kasih tidak menuduh, tidak menghukum, dan tidak menggunakan ketakutan. Kita percaya Tuhan menuntun kita untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat atau memilih pekerjaan tertentu, atau apapun yang Ia katakan kepada kita. Sementara kita melangkah keluar dan melakukan hal-hal itu, kita akan menyaksikan semua terlaksana dan bekerja sesuai tuntunannya. Namun jika tidak terlaksana, kita harus kembali dan bertanya, tidakkah kita mendengar suara Allah? Apakah ada kekurangan dalam proses kita mendengar Allah? Lebih sering daripada tidak, ketika kita mendengar suara itu dan kita melangkah dengan iman keluar, kita akan melihat itu adalah benar Allah dan akan bekerja dalam hidup kita. Cara lain Allah berbicara kepada kita adalah dengan menggunakan mimpi dan visi. Kisah Para Rasul 2 mengatakan, ketika Roh Kudus dicurahkan, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bahkan ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, Allah berkata, Dia akan melakukan itu. Visi terjadi ketika kita melihat sesuatu di hati kita. Allah memberi kita kemampuan di dalam hati untuk melihat sesuatu di luar alam natural.
Allah menggunakan hal-hal ini dalam hidup kita karena Allah ingin berkomunikasi dan kita perlu minta Allah untuk menggunakannya. Kenapa Allah menggunakan mimpi? Karena Allah bisa memotong langsung dan tidak melewati pikiran sadar kita. Kadang-kadang pikiran sadar kita menghalangi kita mendengar sesuatu dari Allah. Kadang-kadang ketika kita berada pada ambang terbangun dari tidur, Allah berbicara sesuatu kepada kita. Karena Dia bisa melewati pikiran natural kita, pikiran natural kita seringkali memblokir apa yang Allah coba katakan. Cara ketiga Allah berbicara kepada kita adalah dengan memberi damai sejahtera di dalam hati. Dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Hendaklah damai sejahtera Allah memerintah dalam hatimu. Kata memerintah dalam Yunani, brabeio, yang berarti bertindak sebagai wasit. Damai sejahtera Allah mewasiti keputusan dari hidup kita. Ingat waktu Yesus melihat murid-muridnya sesudah kebangkitannya. Hal pertama yang Ia katakan adalah, "Damai sejahtera ku berikan padamu." Dalam Yohanes 14 ayat 26-27 dikatakan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Damai sejahtera adalah sesuatu yang sangat penting dan kita bisa merasakannya. Damai sejahtera Allah bukan sesuatu yang intangible atau hanya supernatural dan spiritual, melainkan tangible dan bisa kita rasakan. Alkitab mengatakan, "Hendaklah damai sejahtera Allah memerintah dalam hidupmu." Yesus berkata, "Aku akan mengutus Roh Kudus untuk mengajar segala sesuatu." Dia akan membawa damai sejahtera dengannya ketika Ia datang. Seringkali ketika kita harus membuat keputusan dan kita bertanya kepada Tuhan untuk menuntun. Perhatikan jika Alkitab berkata jangan lakukan sesuatu, kita harus taat dan tidak melakukannya. Jika Alkitab berkata lakukan, maka lakukanlah. Sangat jelas, namun dalam banyak hal Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Alkitab tidak mengatakan mobil apa yang harus kita beli. Alkitab tidak mengatakan rumah mana yang harus kita beli. Alkitab mengatakan prinsip-prinsip bagaimana kita harus mengelola keuangan kita. Alkitab tidak mengatakan jurusan sekolah apa yang harus diambil, atau pekerjaan apa yang harus dipilih, atau dengan siapa seseorang harus menikah. Alkitab mengatakan kita harus menikah dengan orang Kristen, tetapi tidak disebut namanya. Alkitab hanya memberi kita prinsip-prinsipnya, sementara kita berkonsultasi dengan Allah dan minta Allah menuntun hidup kita. Damai sejahtera dalam hati penting. Kadang-kadang segala sesuatu tampak betul, tetapi kita hanya tidak memiliki damai sejahtera. Di alam natural, kita melihatnya segala sesuatu betul. Namun sesuatu di dalam hati kita mengatakan, jangan lakukan. Kita mendengar seseorang percaya berkata, "Saya tidak memiliki damai sejahtera mengenai sesuatu." Itu pernyataan yang sangat penting, karena Allah sedang memberitahu dia, tidak adanya damai sejahtera adalah tanda Allah sedang berbicara kepada kita. Kadang-kadang banyak hal tidak mudah dilihat. Kadang-kadang banyak hal kelihatan kabur dari luar dan kita tidak dapat melihatnya dengan jelas.
namun kita memiliki damai sejahtera dalam hati. Beratus-ratus keputusan tidak pernah salah ketika ada damai sejahtera. Keputusan-keputusan yang salah terjadi hanya ketika kita mengabaikan tidak adanya damai sejahtera. Maka penting memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, karena Allah sedang berbicara kepada kita. Cara keempat Allah berbicara kepada kita adalah melalui keadaan sekitar kita. Circumstance. Pintu-pintu terbuka dan tertutup sesuai Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Inilah doa yang harus kita lakukan secara reguler. Allah, tolong tutup pintu-pintu yang tidak dapat dibuka oleh siapapun, sampai kita berjalan sesuai kehendak-Mu yang sempurna. Dan Dia akan menjawab doa kita. Jadilah sensitif terhadap keadaan sekitar kita. Jadilah sensitif terhadap pintu-pintu yang terbuka dan tertutup. Dan ketika pintu terbuka untuk kita, bertanyalah kepada Allah, apakah Dia ingin kita berjalan melalui pintu itu? Sekali lagi, Dia akan memberi kita damai sejahtera dalam hati dan menuntun kita. Namun kadang-kadang Allah menutup pintu dalam hidup kita yang membuat kita menjadi frustasi karena tidak mendapatkan apa yang kita mau. Tanpa disadari, itu adalah pilihan yang terbaik, karena Allah mengasihi kita dengan tidak mengizinkan kita melakukan hal-hal tertentu. Cara kelima Allah berbicara kepada kita adalah melalui orang-orang. Sering sekali Allah tidak mengatakan apa-apa secara khusus kepada kita. Amsal 11 ayat 14 berkata, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Kadang-kadang ketika kita tidak tahu keputusan apa yang harus diambil, atau mungkin kita pikir kita tahu, namun kita membutuhkan konfirmasi. Salah satu cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah mencari orang percaya dan sukses dalam bidang yang kita butuhkan untuk berkonsultasi dan minta nasihatnya. Sekali lagi harus selalu sesuai firman Tuhan apapun yang mereka katakan. Ini umumnya bagaimana Allah berbicara kepada kita. Ada hubungan interaktif antara kita dengan Allah yang menuntun kita sebagai gembala. Mari kita tutup dengan mengatakan apa yang menghalangi Allah berbicara kepada kita. Pertama adalah ketidakpercayaan. Jika kita tidak percaya Allah berbicara, Allah tidak akan berbicara dengan orang yang tidak percaya Dia berbicara. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita membutuhkan iman agar bisa mendengar Allah. Dia adalah Allah atas hidup kita. Kita harus percaya Dia mengasihi kita. Kadang-kadang iblis datang kepada kita dan berkata, "Iya, betul, Allah berbicara." Tapi Dia tidak akan berbicara kepada kita karena kita menjijikkan. Allah tidak mengasihi kita. Itu cara iblis berbicara, merendahkan diri dan menghukum kita. Dan hal-hal seperti itu. Kita harus memiliki iman bahwa darah Yesus menebus seluruh dosa kita, dan kita memiliki iman bahwa kemurkaan Allah sudah diambil pada Jumat Agung, dan sekarang Bapa Surgawi adalah Bapa kita, dan Dia sahabat kita. Kita memiliki iman. Namun kita mendengar suara hukuman dalam hidup kita dari iblis yang mencoba datang menyerang.
Karena mimpi terburuk iblis adalah jika kita menjadi sahabat Allah. Karena segala sesuatu yang iblis rancang atas hidup kita tidak bisa terjadi jika kita berjalan bersama Tuhan. Jadi sementara kita mulai berkomunikasi dengan Allah, kita butuh memiliki iman bahwa Allah hidup dalam hidup kita dan dalam hati kita, dan Dia mengasihi kita. Kedua yang menghalangi kita mendengar suara Allah adalah ketidaktaatan. Allah selalu mengasihi kita. Kita tidak harus sempurna untuk mendengar Allah. Namun ketika Tuhan berbicara, jika kita tidak mentaati, Ia akan berhenti berbicara sampai kita memperbaiki. Jika Allah berbicara kepada kita dan kita mengabaikan karena tidak suka dan minta pewahyuan baru, respon Allah, "Aku adalah Allah." Dia hanya akan terus berbicara jika kita menghargai suaranya. Ketiga yang menghalangi adalah kesibukan dan gangguan. Allah tidak berkewajiban mengejar kita. Kita berkewajiban mendengar Dia. Ini yang disebut waktu tenang. Ketika kita berdoa setiap hari, karena sangat penting melakukan waktu tenang sendiri dengan Allah setiap hari, di mana saja, 10 menit atau lebih. Dalam waktu sendiri itu, kita diam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Allah. Baca Alkitab, baca kitab Amsal, baca kitab Mazmur setiap hari. Sangat mendorong dan membesarkan hati. Baca firman Allah dan katakan kepada Allah apa yang kita khawatirkan. Katakan pada Allah apa yang kita butuhkan. Dia Bapa kita. Dia bahagia menjadi Bapa kita. Dan katakan, "Tuhan, saya butuh Engkau berbicara pada saya." Lalu kita berdiam diri. Ketika Allah berbicara, sangat menghibur. Allah pribadi pemurah, menakjubkan, manis, konsisten, dan Dia hidup di dalam hati kita. Dia tidak datang dan pergi. Dia tinggal dalam hati kita. Kita selalu memiliki Allah untuk mengarahkan hidup kita. Kita bisa membuat keputusan yang benar. Kita bisa tahu Allah memimpin hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan akan berhasil. Amin.